Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani dan sahabat milenial semuanya. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Ceria, Cerita Mahasiswa Polbangtan Bogor. Oke, sebelumnya apa kabar nih? Namanya siapa boleh tahu? Perkenalkan, halo semuanya. Nama saya Fira Khairunisa. Saya dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tingkat 1. Ya benar, salam kenal ya Vira. Ya. Tapi sebelum itu saya juga wajib kenalan dulu nih. Boleh. Salam kenal, saya Parnoval Sodik dari mahasiswa Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dari tingkat 2. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mahasiswa. Vira, kira-kira sudah siap gak dengan obrolan kita pada hari ini? Seharusnya udah siap ya, karena saya udah berada di sini dan pastinya udah siap banget. Wah, tentunya kita bakal seru-seruan terkait dengan mengupas tuntas terkait dengan Polbangtan Bogor. Oke, Vira. Di sini mungkin pertama deh, Abang mau nanya dulu terkait dengan kamu, motivasi kamu kenapa memilih Polbangtan Bogor sebelum kita masuk ke tahap seleksi atau PMB. Oke. Jadi motivasi saya itu karena kan Polbangtan Bogor itu bidang pertanian ya, di mana pertanian itu adalah bidang yang menjanjikan kalau kata saya, Bang. Jadi dengan adanya pertanian tentunya itu nggak bakalan habis gitu, karena kita selalu membutuhkan yang adanya pangan gitu, ya, benar, pertanian. Benar. Jadi ya saya tertarik gitu sama bidang pertanian dan akhirnya mencari informasi, akhirnya dapat kampus Polbangtan Bogor. Oh gitu ya Vera, ya benar sekali. Nah tadi Abang tertarik sama kalimat kamu yang menanyakan terkait dengan mencari informasi. Nah pertanyaan pertama, kira-kira deh, kamu kesulitan nggak mencarikan informasi terkait dengan PMB Polbangtan Bogor? Kalau saya kemarin itu sejujurnya lumayan kesulitan ya, karena saya kan dari Sumatera. Nah, jadi di Sumatera itu sedikit sulit mendapatkan informasi tentang kampus Polbangtan Bogor, karena memang sedikit sampai ke informasinya tuh sedikit gitu yang masuk. Seperti itu ya. Jadi informasi yang kamu cari cukup terbatas ya, seperti itu ya. Karena memang dari daerah Sumatera mungkin ya koneksi terkait dengan Polbangtan Bogor belum terlalu cukup terdengar ya. Oke, baik. Sebelum itu deh, kamu masuk Polbangtan jalur apa sih? Kalau saya pribadi sendiri itu dari jalur anak petani dan penyuluh. Jadi ada jalur SMKPP, terus ada jalur dari anak petani dan anak penyuluh. Oh, seperti itu ya. Kira-kira nih dari jalur yang kamu masuk itu keketatannya seperti apa persaingannya di sana? Nah, kalau mau masuk Polbangtan Bogor kan ada tesnya ya. Nah, kita itu dari awal tuh udah masukin administrasi, pendaftaran, terus kemudian ada tahap wawancaranya. Setelah itu ada tes fisik, kesehatan, kejiwaan. Nah, di situ sih, Bang. Ya. Tapi Abang mau tahu dulu deh, kamu latar belakangnya atau background kamu dulu SMA atau emang udah SMKPP? Nah, kalau saya pribadi sendiri itu dari SMA, Bang. Oh, dari SMA? Iya. Wah, keren banget nih teman-teman. Dari SMA. Dari SMA aja masih tertarik buat terjun di dunia pertanian. Bener sekali yang diomongin dari Vira tadi, bahwasanya prospek di dunia pertanian kalau bukan dari kita, karena kita akan terus-menerus membutuhkan pangan. Bener gak? Iya, bener banget. Butuh regenerasi dari kita, anak muda, anak milenial yang bakal meneruskan petani-petani dan juga orang-orang yang berjuang di bidang pertanian. Betul sekali ya. Benar. Baik Vira. Nah tadi kan kamu udah cerita nih, kamu udah masuk di jalur anak petani ya, anak penyuluh. Iya. Anak penyuluh pertanian. Benar banget. Kira-kira nih selama proses tahap seleksi, kamu overthinking nggak? Kamu bakal diterima atau gimana? Sejujurnya kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi atau ke tahap selanjutnya dari SMA itu pastinya gugup banget. Terus kayak khawatir gitu, keterima nggak ya gitu. Tapi pas udah pengumuman, udah keterima itu rasanya bersyukur banget. Ya benar banget. Berarti kamu udah ngelewatin beberapa tahap seleksi ya. Artinya udah bersyukur bisa masuk Polbangtan Bogor ya. Nah, karena kamu jalur anak penyuluh nih dan juga kamu pada saat keterima dengan launching ataupun pengumuman dari pihak kampus Polbangtan Bogor bahwasanya kamu diterima di Polbangtan Bogor, gimana sih reaksi pertama kamu?
Dan gimana reaksi dari orang tua kamu gitu? Nah, jadi waktu pengumuman itu yang terakhir muncul itu bertepatan sama kelulusan sebenarnya Bang. Kelulusan SMA. Iya. Nah, jadi saat menunggu itu jadi double gitu, nunggunya makin deg-degan tentunya kan. Tapi pas udah lolos itu reaksinya tuh beneran kaget, tapi bersyukur banget gitu. Terus langsung ngasih tahu orang tua. Oh gitu. Iya, orang tua juga kayak ya bangga kan, ya tentunya. Bener-bener. Sama satu lagi nih, sebelum kita lebih jauh nih, kira-kira nih proses yang paling menantang buat kamu dari semua prosedural yang kamu lewatin masuk Polbangtan, apa tuh? Nah, kalau untuk yang paling menantang sih kayaknya ini tes wawancara. Tes wawancara ya? Iya, karena tentunya wawancara kan harus ini kita tuh harus berbicara dengan yang baik. Iya, benar-benar sekali. Berarti kamu juga deg-degan juga kan, berbicaranya ada yang sama dosen, jadi langsung deg-deg. Iya. Berarti kamu juga tentunya nyiapin ataupun prepare jauh-jauh hari gak sih buat nyiapin wawancara itu? Bener banget. Benar, setuju. Abang juga dulu pada saat wawancara jujur deg-degan, nyari suasana yang harus tenang, nyaman gitu kan, supaya kita bisa jawab. Karena memang kita yang backgroundnya SMA aja, kita harus ngerti basic minimal ya, bener terkait banget. dengan pertanian. Minimal basic, ya. Bener banget. Nah, itu tadi kan seputar PMB nih. Benar. Nah, tentunya ada banyak jalur yang tentunya yang tersedia di Polbangtan Bogor. Salah satunya tadi jalur anak penyuluh, ada jalur anak petani, jalur kerjasama, jalur umum, dan juga jalur prestasi. Nah, mungkin itu cerita singkat terkait dengan PMB. Gimana kalau misalnya kita lanjut ke kehidupan di Polbangtan Bogor? Boleh. Ya. Kayaknya ini bakal seru banget nih, karena memang saya sendiri ya ngerasa ini suasana baru. Banyak pengalaman, pembelajaran yang kita dapetin selama hidup di Polbangtan Bogor. Setuju gak? Setuju banget. Nah, oke, terkait dengan kehidupan di Polbangtan Bogor, kamu yang notabene sebelumnya backgroundnya SMA, sedangkan di sini kita boarding school ya, dan juga kita sistemnya asrama. Bener banget. Gimana nih kamu nanggapin ataupun first time kamu, gimana rasanya memulai hidup baru, bisa dibilang gitu ya? Iya. Di Polbangtan Bogor. Nah, kalau untuk first time sih pastinya ini hal baru banget sejujurnya, karena sebelumnya kan saya SMA dan belum pernah ngerasain tuh boarding school gitu, apalagi asrama, terus ketemu sama teman-teman baru dari berbagai daerah juga. Nah, tentunya itu bikin kita tuh makin akrab gitu sama teman-teman yang ada di sini. Terus untuk perkuliahannya itu alhamdulillah sesuai gitu dengan apa yang saya pikirkan, apalagi dengan jurusan saya yang penyuluhan pertanian berkelanjutan. Oh, seperti itu. Keren banget sih Vira. Karena itu transisi ya dari SMA ke perkuliahan itu aja sebenarnya cukup mengagetkan, apalagi kita kehidupannya semi militer kan. Iya, benar pasti banget. banyak kagetnya, tapi jujur kalau kita jalanin, kita enjoy, pasti bakal seru. Dan banyak pengalaman yang tentu nggak semua orang bisa ngerasain. Kuncinya dibawa enjoy aja. Ya, dibawa enjoy aja itu kuncinya guys. Jadi dibawa enjoy aja. Oke Vira. Nah, kita ke step selanjutnya. Pertanyaannya itu terkait dengan Mabidaka kalau kalian ya. Kalau di angkatan Abang itu namanya Mabidama. Mabidama dan Mabidaka. Mabidama dan Mabidaka. Iya. Nah, jadi selama Mabidaka, tapi FYI dulu nih, Mabidaka itu apa sih? Mabidaka. Masa binaan. Selama di kampus ya. Sebelum masuk di Polbangtan Bogor. Nah, itu kita dibina dulu nih sebelum kita sebagai resmi sebagai mahasiswa Polbangtan Bogor. Jadi kita tuh ada namanya pembinaan dulu. Nah, pembinaan itu kalian selama berapa hari? Selama berapa minggu? Kalau untuk yang Mabidama itu selama 7 hari, 1 minggu. Tapi kalau untuk Mabidaka itu mulai kita dari awal sampai sekarang itu 4 bulan. Kemarin dari Agustus sampai Desember. Oh, seperti itu ya. Iya. Mungkin
lebih sering didengar masa basis ya. Iya, masa basis. Benar banget, itu masa-masa kalian banget nah itu buat tingkat 1 tuh. Iya, benar banget. Nah, boleh ceritain coba selama masa basis kalian udah dapat apa aja, dan juga kamu udah ngerasain perubahan dalam hidup kamu apa aja? Tentunya pasti dapat ilmu banget ya, dimana kita tuh di sini benar-benar diajarin kedisiplinan yang pertama, terus kekompakan, terus bagaimana kalian tuh berinteraksi sama teman-teman yang lain, apalagi kan baru ya. Nah itu kalian tuh harus bisa berkomunikasi sama teman-teman yang berbeda daerah tentunya. Iya, benar sekali. Nah, terus selain ilmu itu juga kalian tuh diajarin gitu step by stepnya bagaimana, terus apa aja yang akan kalian lalui di Polbangtan Bogor sebagai pembiasaan. Bener banget, keren banget ya Vira ya. Iya. Nah, selama Mabidama dan masa basis itu memang masa-masa kalian dibentuk karakternya, supaya kalian bisa disiplin dan transisi itu tadi. Iya. Supaya kalian bisa menyesuaikan dari kehidupan sebelumnya dengan masuk ke Polbangtan Bogor. Keren banget sih. Pertanyaan selanjutnya nih, Vira. Apa? Kira-kira kan kita boarding school nih. Iya. Kan kalau kita SMA tuh ya kita tetap bangun pagi sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalnya kita boarding school di Polbangtan Bogor tentu punya aturan tersendiri. Kira-kira nih kalian tuh mulai beraktivitas dari jam berapa deh? Nah, kalau untuk kami sendiri itu aktivitas udah dimulai dari jam 3 pagi. Jadi jam 3 itu kita udah bangun, siap-siap, terus kemudian serpas ke masjid jam 4. Serpas itu kayak jalan bareng gitu, rame-rame. Iya, berbaris. Itu kita ke masjid, kemudian sholat subuh. Oh, sholat subuh berjamaah ya? Iya, berjamaah. Setelah sholat subuh itu kita ada kegiatan pagi namanya. Nah, itu. Jam 3 udah bangun ya? Iya. Tapi sebenarnya itu pola hidup yang sehat ya. Iya, karena bagus. kita terjadwal, teratur, yang memang tidak semua orang bisa ngerasain. Iya. Kegiatan-kegiatan positif yang kita dapetin di Polbangtan Bogor. Nah, jadi FYI teman-teman, di Polbangtan Bogor itu kita udah mulai beraktivitas dari jam 3 pagi ya. Iya. Jam 3 pagi kita udah ke masjid, sholat masjid berjamaah. Bener itu banget. kita dan dengan kegiatan pagi. Kegiatan pagi itu ngapain aja sih sebenarnya? Coba. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan pagi itu kita ada pelatih juga ya Bang. Oh iya benar. Iya, nah itu kita dari semua tingkat dikumpulin, kemudian kita tuh ada yang namanya bakti kampus, asrama. Iya. Ya, terus kemudian dikumpulin, baru nanti setelah itu kita pulang lagi ke asrama untuk siap-siap untuk menuju perkuliahan. Iya. Nah selain itu juga kita di Polbangtan Bogor pastinya ya, karena kita semi militer, tentunya kita dibina untuk selalu bagaimana siap ya, untuk menjadi penerus generasi petani yang siap nanti di segala kondisi. Iya. Nah salah satu kondisi atau salah satu aktivitas rutin kita yaitu adalah apel. Nah, bener banget. Kamu sebenarnya udah terbiasa nggak sama kayak apel pagi? Dulu kita pernah ngerasain apel sore, pernah juga ngerasain apel malam kan? Kalau saat ini kan, jadi kira-kira kamu kaget gak sama adanya aktivitas apel, bakti kampus dan sebagainya? Sebenarnya kalau untuk awal-awal itu masih kaget ya, karena sebelumnya belum pernah ngerasain gitu ya adanya apel pagi, apel sore ataupun apel malam. Tapi kan di Mabidama dan Mabidaka kita tuh udah dibentuk gitu, udah diajarin dari awal begini loh untuk apel itu gitu. Nah jadi makin lama ya makin terbiasa. Jadi sekarang udah kayak ya udah gitu. Iya benar-benar. Benar banget. Ini nih pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain nih. Karena apa kita tuh, dari kayaknya seluruh Indonesia deh. Ya, kira-kira ada culture shock gak di sini? Itu pertama. Yang kedua, gimana nih bersosialisasi antara kalian gitu? Pasti ada yang logatnya berbeda. Bener banget. Yang mungkin notabene orang Sunda lemah lembut, tiba-tiba ketemu orang Sumatera suaranya agak lebih keras. Itu pasti culture shock kan. Jadi kaget gitu. Gimana tuh kalian ngadepin situasional seperti itu? Jadi kalau culture shock itu pasti setiap orang tuh pasti ada gitu, semuanya. Apalagi kalau baru kan, dimana kami tuh berbeda daerah, terus kemudian disatuin di kampus ini. Pastinya culture shock itu ada. Untuk menanggapinya sih karena dari berbeda-beda daerah, jadi kami tuh tahu gitu, oh bahasanya orang dari daerah ini seperti ini loh, bahasa dari Pulau Jawa itu seperti ini gitu. Sumatera kan beda lagi kan bahasanya. Nah itu tentunya kami tuh semakin terbiasa gitu di sini, semakin menyatu juga gitu, karena
yang pertama faktornya karena kami satu asrama, terus kegiatan bareng-bareng terus di Mabidaka gitu kan. Jadi ya udah bisa menyesuaikan gitu sama kondisi di sini gitu. Oke, baik. Keren banget ya, sangat menarik sekali ya Vira ya. Benar banget. Di Kabupaten Bogor, dan tentunya teman-teman yang di luar sana pasti juga penasaran sih. Harus cobain sih. Harus cobain. Iya. Jadi memang di Pelbangtan Bogor itu kayaknya punya chemistry-nya sendiri gak sih? Iya. Kemarin kan ini cerita singkat ya. Boleh. Kemarin kan kita sempat libur nih sebelum kembali ke kampus. Suasananya suasana di rumah dengan suasana di kehidupan kampus itu seperti suasana baru. Justru sangat sehat ya. Iya. Hidup di Pelbangtan Bogor, dan memang kita dengan adanya aturan, kita diatur dengan sedemikian rupa bahwasanya buat kita dibentuknya karakter dan segala macam, yang tentunya itu banyak banget benefit yang bakal kita dapetin gitu kan. Benar banget. Nah, selain itu juga tentunya Vira juga sama-sama ngerasain kan, maksudnya hidup di boarding school seperti apa, ketemu teman-teman dari luar daerah. Benar. Gitu juga. Ada nggak momen lucu selama kamu bergaul, selama kamu kuliah mungkin, ataupun selama di Pelbangtan deh? Momen lucu tuh pastinya banyak banget ya. Apalagi selama masa Mabidaka dan Mabidama tuh banyak banget momen lucunya. Salah satunya tuh kayak yang teman asrama, teman kegiatan. Kan kalau kegiatan semua disatuin kan, dari cowok sama cewek gitu. Dijadiin satu ini, apalagi pas yel-yel itu banyak banget hal lucunya. Wah, iya bener banget nih, tertarik. Apalagi kan kemarin kalian persiapan pengukuhan kan, setelah masa Mabidama itu free information FEI bahasanya setelah melewati masa basis, tentunya kalian akan dikukuhkan secara resmi. Bener. Menjadi mahasiswa baru. Ternyata setelah pengumuman lulus itu, kita belum resmi ya ternyata ya jadi mahasiswa. Belum resmi. Ke tahap penilaian ya. Bener banget. Karena selama 3 bulan itu kita masih dinilai, dibentuk dan dibina selama masa basis. Setelah itu adanya penilaian dan makanya kita dikukuhkan menjadi mahasiswa secara resmi Pelbangtan Bogor. Nah, momen yang paling seru itu pasti pengukuhan dong. Bener. Nah, gimana nih pendapat Vira pada saat pengukuhan, yang notabene pasti jarak jauh sama orang tua kan, Vira ngerantau. Pada saat ketemu orang tua selama kurang lebih 3 bulan udah gak ketemu kan. Benar banget. Gimana perasaan Vira pada saat momen pengukuhan itu? Perasaannya tentunya udah lama jauh dari orang tua, terus di sini tuh sama teman-teman gitu ngerasain susah senangnya tuh bareng-bareng gitu. Oh, iya, benar. Jadi pastinya haru sih. Kayak terharu gitu udah sampai di tahap ini gitu. Iya, pengukuhan yang dimana pengukuhan kan udah resmi jadi mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Iya benar. Kebetulan juga kemarin kan abang sendiri yang ngelihat kalian ya. Iya. Kita jadi dejavu nih sebenarnya teman-teman. Karena lagi dan lagi proses itu kita lihat ya sedih banget ya. Karena kita udah ngelewatin banyak proses bareng-bareng sama teman-teman, dan juga pada saat momen pengukuhan itu tumpah ruah banget ya. Wah. Kita mau nangis ya. Iya. Di sisi lain mau nangis udah kangen orang tua. Benar. Udah nangis karena kita udah ngerasa pencapaian kita udah sejauh ini ya. Itu aja baru sampai klasmen pengukuhan loh. Belum lagi nanti wisuda. Jadi benar-benar seru, dan di Pelbangtan Bogor memang di sini tempat kita diajarkan untuk bekerja sama, bagaimana kita saling mengerti satu sama lain, bagaimana kita bersosialisasi. Selain akademis juga banyak tentu hal-hal yang kita dapatin di sini, yang tentunya nggak bisa didapetin di luar sana ya. Benar banget, keren banget sih Vira. Setelah itu ya Vira, kamu udah dikukuhkan. Selama dikukuhkan itu, dan tentunya kamu mulai transisi dari pengukuhan menuju ke mahasiswa resmi nih. Kamu udah mulai mengikuti prosedural Pelbangtan Bogor, mengikuti perkuliahan. Nah, selama perkuliahan itu gimana sih selama di Pelbangtan Bogor menurut kamu? Perkuliahannya ya asik kok. Asik. Iya, jadi kalau di sini jadi setelah libur tuh dari pengukuhan. Nah, kan masuk lagi itu kita mulai ke semester 2 perkuliahan lagi. Nah, itu jadi kita tuh ada perkuliahan di ruangan dan ke luar juga, jadi praktek iya. Jadi kita ke lahan. Kayaknya kalian harus cobain deh, soalnya seru banget. Apalagi kalau udah di lahan. Iya benar, karena memang di sini
banyak banget yang pembentukan karakter dari salah satu bentuk ya konselor ya. Iya, konselor. Di sini tuh ada konselor. Nah, yang dimana konselor itu kita disediain lahan dengan kita selaku pembimbing konselor itu dari dosen, dan tentunya mereka selalu ngemantau kita ya. Selain buat gimana proses selama di lahan, kita juga bisa cerita orang tua kita di kampus gitu ya. Benar banget. Nah, jadi memang udah bagus banget gitu kehidupan di sini. Memang kayak kita ngerasa rumah kedua ya. Iya. Kita. Nah, Vira, kamu ngerasa nggak kalau misalnya terjun di dunia pertanian di saat ini tuh memang kayak kita ngerasa pass of moment? Karena saat ini memang gencar-gencarnya gak sih di dunia pertanian? Iya. Dengan banyak pencapaian dari Kementerian Pertanian. Apalagi kalau sekarang kan ada swasembada pangan ya. Bener banget, ada swasembada pangan. Dan tentunya banyak sekali privilege yang kita dapatkan selama di Pelbangtan. Iya. Nah, teman-teman tentunya yang penasaran di kehidupan Pelbangtan sebenarnya masih banyak banget keseruan-keseruan yang tentunya yang bisa kita ceritain. Iya. Tentunya teman-teman kalau pengen lebih tahu harus masuk Pelbangtan deh. Iya, cobain dulu ke Pelbangtan Bogor. Benar, Vira. Nah, sebelum kita masuk ke sesi closing nih. Iya. Apa sih pesan kamu buat anak-anak milenial ataupun Gen Z yang tentunya mereka mungkin masih penasaran gitu ya dengan dunia pertanian? Apa sih yang bakal kamu omongin ke teman-teman kamu? Bahwasanya dunia pertanian itu sebenarnya seru gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk pesannya buat yang mungkin masih ada ya yang berpikiran pertanian tuh kurang gitu, dicobain dulu kesini gitu. Kalian akan dapat ilmunya, belajar bidang pertanian itu seseru ini loh, seasik ini gitu. Apalagi sekarang lagi benar-benar diangkat banget ya Bang pertanian. Benar banget. Jadi ya kalau mau masuk ke sini pelajarilah sedikit-sedikit tentang ilmu pertanian gitu. Nanti kalian akan ngerasain kok serunya bidang pertanian itu seperti apa. Iya, benar banget, karena memang saya sendiri juga ngerasain ya Vira ya. Dulu itu ekspektasi pertanian itu kayak kotor-kotoran, kotor-kotoran ya. Kayak materinya monoton gitu. Kayaknya ya. cuman itu aja ya. Tapi ternyata ilmunya lebih luas lagi. Lebih luas lagi, benar banget Vira. Dan juga ternyata pertanian itu udah modern ya. Iya. Gitu. Kita udah mengoptimalkan dengan menggunakan alsintan, teknologi. Benar banget. Bagaimana kita budidaya pertanian yang benar gitu ya. Iya. Ternyata pertanian itu memang sedetail dan serumit itu. Tapi memang benar-benar seru gak sih? Seru banget. Ternyata ekspektasi yang selama ini kita pikirkan tidak semenakutkan itu. Pertanian itu memang seru gitu. Seru. Ya. Serunya harus dicobain gitu ya. Harus cobain. Kalau diceritain gini mungkin nggak kerasa serunya. Nggak kerasa serunya, bener banget. Nah, mungkin misalnya apa deh deskripsi kamu 3 kata terkait dengan Pelbangtan Bogor menurut kamu? Apa ya? Seru. Asik. Pastinya dapat ilmu dong. Ilmu. Iya. Ya. Jadi seru, asik, dapat ilmu. Nah, teman-teman itu deskripsi yang disampaikan oleh Vira bahwasanya Pelbangtan Bogor itu seru, asik dan ilmu. Nah, itu tentunya aku sangat setuju sekali bahwasanya di Pelbangtan Bogor itu memang benar-benar seru, keluarganya dapet, terus juga ilmu yang kita dapetin juga banyak banget gitu kan, pengalaman dan segala macam. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita ceritain ya pengalaman, apalagi saya sendiri yang sudah tingkat 2 nih, yang sudah setahun lebih di sini ya. Iya, benar banget. Aja yang baru beberapa bulan aja udah ngerasa momen yang seru gitu. Seru, apalagi udah tingkat 2 ya kan? Benar banget. Mungkin setelah ini mau nanya terkait dengan apa tuh? Selama kamu di perkuliahan kan tentunya. Iya. Mata kuliah apa sih yang sebenarnya mungkin menurut kamu relate gitu. Ternyata di pertanian mempelajari ini gitu. Coba. Kalau saya sih dari prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Itu ada program ada mata kuliah yang namanya itu komunikasi pertanian. Iya, komunikasi pertanian. Nah, itu menurut saya lebih masuk banget gitu, lebih relate karena kita kan mau diinikan jadi penyuluh ya. Jadi di mana penyuluh tuh pastinya butuh banget namanya bisa berkomunikasi, apalagi dengan para petani seperti itu. Iya, benar banget. Ya, kemudian ada
agroklimatologi, Iya, benar. agroekologi, yang seperti itu kan juga penting banget. Ya penting banget. Jadi bener teman-teman ya, sangat luas banget cakupan ilmu pertanian yang kita pelajari di sini, yang tentunya yang bakal menunjang kita nanti setelah kita lulus ya. Iya. Nah, terakhir ya. Apa tuh? Apa sih harapan Vira selama 4 tahun kuliah di Polbantan Bogor? Harapannya sih yang pastinya lulus dengan baik, terus kemudian bisa menerapkan ilmu-ilmu yang udah didapatkan dari sini untuk disalurkan lagi seperti itu. Oke, baik. Keren banget ya teman-teman. Sudah tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sejauh ini ngobrol ya. Iya. Ada banyak banget pengalaman dan cerita dari seorang Vira, mahasiswa baru ya. Bisa Iya. dibilang masih mahasiswa baru, mahasiswa Benar. tingkat 1 yang tentunya masih baru-baru banget hidup di Polbangtan, dan secara keseluruhan Vira menyampaikan seru banget loh hidup di kuliah di Polbangtan Bogor. Nah teman-teman, sebenarnya masih banyak banget yang perlu kita ceritain. Banyak banget. Tapi kayaknya nggak bakal selesai deh. Nggak kalau bakalan cerita cukup. ini. Iya bakal cukup. Mungkin nanti bakal ketemu di sesi selanjutnya, bakal ngobrol dan ngebahas tuntas terkait dengan kehidupan Polbangtan Bogor, PMB ataupun lainnya sebagainya. Mungkin kita cukupi ya Vira Iya, ya. boleh. Kita cukupi sampai di sini. Sampai ketemu di Ceria. Cerita mahasiswa Polbangtan Bogor.